Baik, selanjutnya untuk jurnal kelima, jurnal pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi selama bulan November. Ini jurnalnya biaya overhead pabrik sesungguhnya pada berbagai macam rekening yang dikredit. Datanya bisa kalian lihat di soal poin 2C, di mana di sini ternyata biaya overhead sesungguhnya itu senilai 1.261.000. Dan di bagian kredit tidak dijelaskan apa saja rekening-rekening yang ada di kredit. Karena itu kita menggunakan akun berbagai macam rekening yang dikredit. Seperti itu. Jadi BOP sesungguhnya di debit dan berbagai macam rekening di kredit senilai 1.261.000. Lalu untuk jurnal ke-6, kita perlu menutup rekening BOP yang dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya. Jadi di sini di jurnal keempat kita sudah membuat jurnal untuk BOP yang dibebankan nilainya 1.276.500, di mana BOP dibebankan ada di sisi kredit. Untuk itu, untuk menghilangkan BOP dibebankan yang di kredit ini, kita membuat tandingannya di debit di jurnal penutup. Makanya BOP yang dibebankan ada di debit sesuai nilai yang ada di jurnal keempat. Karena yang ingin kita tutup itu adalah BOP yang dibebankan. Karena itu yang kita gunakan nilainya adalah nilai dari BOP yang dibebankan, bukan BOP yang sesungguhnya. Nantinya jurnalnya itu BOP dibebankan di debit, sedangkan BOP sesungguhnya di kredit nilainya Rp1.276.500. Jurnal ketujuh, kita akan mencatat terkait harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang, ya, karena ini hanya melalui satu departemen saja. Jadi kita akan mendebet persediaan produk jadi dan mengkredit para BDP, baik BDP BBB, BTK dan BOP. Ya, seperti itu. Kemudian di sini untuk perhitungannya, ya, kita bisa mengalihkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik berdasarkan biaya standar. Dari soal di sini ya kita ketahui bahwa ternyata pada bulan November di poin 2D ternyata ada 35.500 kg produk jadi yang ditransfer ke gudang. Nah, angka 35.500 ini akan kita kalikan dengan nilai dari biaya standar per masing-masing unsur pokok produksi, ya. Jadi nantinya kita bisa lihat di perhitungan nomor 7, perhitungan harga pokok produk jadi, bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik itu masing-masing memiliki nilai standar, biaya standar masing-masing Rp18, Rp27, dan Rp37. Ini nantinya akan kita kalikan masing-masing dengan unit produk jadi yang ditransfer ke gudang. Maka akan muncul perhitungan seperti ini. 35.000 dikalikan 35.500 dikalikan Rp18, kemudian 35.500 dikalikan Rp27 dan seterusnya, maka ketemu angka ini totalnya adalah 2.911.000 dan ini merupakan angka dari persediaan produk yang sudah jadi. Nilai-nilai masing-masing unsur harga pokok kita masukkan ke bagian kredit untuk masing-masing BDP, BBB, BTK, dan BOP seperti ini. Selanjutnya di poin 8 kita akan membuat jurnal pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Nah, datanya kita bisa lihat di poin 3 di sini, di mana di akhir bulan November tersedia 2.500 kg produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian bahan baku 100% dan konversi 20%. Dan di akhir November persediaan produk jadi adalah 1.000 kg. Nah, perhitungannya bisa kalian lihat di perhitungan nomor 8 ini. Ya. Jadi untuk BBB, BTK, dan BOP
Biaya standarnya tetap sama 18, 27, dan 37 rupiah. Kita tinggal kalikan dengan unit produk dalam proses akhir yang nilainya 2.500. Ini untuk BBB atau bahan baku kita kalikan 100% sesuai tingkat penyelesaiannya. Sedangkan untuk tenaga kerja dan overhead pabrik karena ini merupakan biaya konversi dan tingkat penyelesaiannya hanya 20%, maka ini kita kalikan juga dengan 20%. Totalnya bisa kalian lihat di kolom ini. Total dari persediaan produk dalam proses akhir itu ternyata 77.000. Jurnalnya kita akan mendebet persediaan produk dalam proses pada BDP, BBB, BTK, dan BOP. Nilainya sesuai dengan apa yang sudah kita hitung di bagian bawah ini. Lalu untuk jurnal pencatatan harga pokok produk yang terjual. Nah, datanya ini kita harus membandingkan data di nomor 2 dan data di nomor 4. Data nomor 2 dan data nomor 3. Di nomor 2 ternyata kita selesai 35.500 kg produk jadi, di mana di akhir bulan tersisa 1.000 kg. Berarti yang terjual hanya 34.500 kg. Nah, seperti ini. Cuma ini untuk perhitungan harga pokok produk yang dijual, kita menghitungnya mulai dari persediaan produk jadi akhir bulan Oktober, karena ternyata ada sisa di bulan sebelumnya. Berarti kita juga perlu melihat data di nomor 1. Di nomor 1 ini, nah di 1C, persediaan produk jadi itu 500 kg. Kemudian yang selesai di bulan November 35.500, dan di poin 3C sisa produk jadi hanya 1.000 kg. Maka dari itu kita tambah persediaan produk jadi bulan sebelumnya ditambah dengan produk selesai bulan November, ketemu 36.000 dikurangi 1.000, yaitu merupakan persediaan produk jadi akhir bulan. Maka yang selesai adalah atau yang terjual adalah 35.000 kg. Kita kalikan dengan biaya taksiran per kilogram produk, itu ada di data nomor 1. Di data paling awal, biaya taksiran 18 tambah 27 tambah 37 ketemu 82. Ini merupakan total biaya taksiran untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Kita kalikan 82 ini dengan produk yang terjual senilai 35.000 kg, maka ketemu 2.870.000. Jurnalnya adalah HPP, harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Karena pada saat kita menjual, maka kita bisa mengakui adanya HPP di debit, dan saat dijual persediaan produk jadi itu berkurang di sisi kredit. Kemudian kita mencatat hasil penjualan. Ya, tadi sebelumnya kita sudah mencatat HPP-nya, harga pokok penjualannya. Sekarang kita catat hasil penjualannya. Di mana di sini kita tahu sendiri yang laku terjual di bulan November adalah 35.000. Kita kalikan, untuk mengetahui nilainya kita kalikan dengan harga per unit atau harga per kilogramnya. Jurnalnya adalah piutang dagang pada penjualan. Jika ternyata kita menjual secara cash, maka piutang dagang ini bisa kita ganti dengan rekening kas. Di sini dari data nomor 2E, kita tahu bahwa harga jualnya adalah Rp110 per kilogram. Maka Rp110 ini akan kita kalikan dengan 35.000 kilogram. Ini salah, harusnya 110. Maka ketemu 3.850.000 nilainya. Lalu di poin 11 kita perlu mencatat kita harus mencatat selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya yang ada pada rekening BDP. Proses perhitungannya bisa kita lihat di perhitungan nomor 11. Jadi perlu diingat ya bahwa berdasarkan taksiran dibutuhkan waktu 1 jam tenaga kerja untuk membuat 1 kg produk. Nah, pertama kita cari dulu data terkait taksiran jam kerja.
Ini nantinya akan kita gunakan untuk menghitung selisih masing-masing unsur biaya. Nah, pertama kita harus mencari dulu taksiran jam kerjanya. Jadi kita nanti akan mencari taksiran jam kerja untuk produk dalam proses awal, kemudian untuk produk jadi, dan untuk produk dalam proses akhir. Nah, ini kita lihat pada poin pertama dulu. Jadi di sini kita sudah tahu ya bahwa untuk persediaan dalam proses awal itu tingkat penyelesaiannya bahan bakunya 100%, sedangkan konversinya 2/3 atau 66,67%. Nah, berarti untuk jadi produk jadi kita hanya cukup memproses sepertiganya lagi agar produk dalam proses awal itu bisa menjadi produk jadi. Itu kita masukkan dalam perhitungan jam kerjanya ini, taksiran jam kerjanya. Jadi 1 dikurangi 2/3, ketemu sepertiga. Sepertiga itu merupakan konversi yang akan kita kerjakan pada bulan November untuk produk dalam proses awal dikalikan dengan 3.000 kg sesuai dengan jumlah produk dalam proses awal, lalu kita kalikan dengan 1 jam karena kita butuh 1 jam untuk membuat 1 unit produk. Maka di sini diketahui bahwa jam tenaga kerja untuk proses awal, persediaan dalam proses awal itu sebesar 1.000 jam. Sedangkan untuk produk jadi bulan November, kita tahu bahwa yang selesai adalah 35.500, di mana 3.000-nya merupakan persediaan dalam proses awal. Makanya kita perlu kurangi dulu persediaan produk jadi di bulan November total dikurangi dengan persediaan dalam proses awal dikalikan 1 jam, maka ketemu 32.500 jam. Sedangkan untuk yang jam pada persediaan produk dalam proses akhir, itu kita lihat data di nomor 3. Dari nomor 3 ini kita tahu bahwa dia baru menyerap konversi sebesar 20%, di mana ada 2.500 kg persediaan produk dalam proses akhir. Maka nanti kita akan mengalihkan 20% dikalikan 2.500 kg dikalikan dengan 1 jam. Seperti ini, maka ketemu 500 jam. Kita total seluruh jam di sini, baik untuk proses awal, jadi di bulan November dan proses akhir, maka kita ketemu taksiran jam kerja untuk bulan November itu adalah 34.000 jam. Ini merupakan taksiran jam kerjanya. Data ini akan kita gunakan selanjutnya untuk menghitung berapa selisih masing-masing unsur biaya. Untuk bahan baku, kita bandingkan antara biaya bahan baku sesungguhnya dengan biaya bahan baku yang dibebankan. Biaya bahan baku sesungguhnya kita bisa lihat perhitungan nomor 2 di poin 2 ya, di mana ternyata biaya bahan baku yang sesungguhnya selama bulan November kita keluarkan adalah sebesar Rp640.000. Sedangkan biaya bahan baku yang dibebankan itu sama dengan 35.500, nilai dari produk jadi seluruhnya dikurangi dengan produk dalam proses awal ditambah dengan produk dalam proses akhir, kita kalikan dengan 18. 18 ini merupakan biaya taksiran untuk bahan baku, maka ketemu nilai sebesar Rp630.000. Maka selisihnya itu adalah Rp10.000. Di sini kita lihat bahwa ternyata biaya sesungguhnya itu lebih besar dibandingkan biaya yang dibebankan. Maka terjadi pemborosan dan terjadi selisih rugi di sini. Jadi kita mengakui adanya selisih rugi saat biaya sesungguhnya lebih besar daripada biaya yang dibebankan. Saat terjadi sebaliknya, yaitu saat biaya yang dibebankan lebih besar dibandingkan biaya sesungguhnya, maka terjadi selisih laba. Jadi untuk bahan baku terjadi selisih rugi ya. Selanjutnya kita ke biaya tenaga kerja. Untuk tenaga kerja kita bisa lihat soal di poin 2B. Di soal poin 2B kita mengetahui bahwa jumlah jam tenaga kerja biaya tenaga kerja yang sebenarnya adalah sebesar Rp925.000. Kita masukkan ke dalam perhitungan sebagai biaya tenaga kerja yang sesungguhnya.